Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyil karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Dewan guru yang saya hormati serta siswa-siswi yang saya banggakan. Alhamdulillah, pada kesempatan tahun ini kembali kita dipertemukan dengan bulan suci Ramadan 1445 Hijriah. Syahrul Ramadan, Syahrul Quran, Syahrul Ibadah. Tentu itu sudah tidak asing lagi di telinga kita mengenai istilah-istilah tersebut menjelaskan tentang bulan Ramadan. Tentunya pada bulan ini kita memang berlomba-lomba untuk mengerjakan ibadah dengan kualitas dan kuantitas yang terbaik. Karena di bulan ini adalah bulan dilipat gandakannya segala pahala. Dan bulan di mana terbuka luasnya rahmat Allah SWT kepada kita. Pemirsa sekalian, tarawih merupakan salah satu ibadah yang sering digunakan dalam menghidupkan malam Ramadan. Merupakan ibadah sunnah yang sangat dianjurkan, namun nilai pahalanya tidaklah kalah dari amalan yang wajib. Keutamaan tarawih sendiri diriwayatkan dalam hadis yang sudah sering kita dengarkan bersama dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang berbunyi, "Man qama Ramadhana imanan wahtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dzambi." Siapa yang mendirikan ibadah qiyam lail di bulan Ramadan dengan iman dan niat mencari pahala, maka diampuni dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Pemirsa sekalian, selain itu, keutamaan tarawih ini, apalagi jika dilaksanakan hingga selesai di belakang imam, akan dicatat sebagai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan nilai yang luar biasa. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis yang artinya, barang siapa yang melaksanakan sholat tarawih berjamaah bersama imam sampai selesai, maka baginya akan dicatat seperti sholat semalam penuh. Dari Abu Daud dan Tirmidzi. Itulah keutamaan sholat tarawih berdasarkan hadis-hadis Rasulullah SAW. Meskipun sunnah, tapi kebaikannya dan keutamaannya itu begitu berlimpah. Sehingga sayang banget kalau misalnya harus dilewati. Pemirsa sekalian, seperti yang sudah disinggung barusan, banyak hadis yang meriwayatkan pelaksanaan tarawih ini menganjurkan dengan cara yang berjamaah atau dilaksanakan secara berjamaah. Dalam salah satu hadis riwayat Imam Abu Daud dan Abu Hurairah, hadis sahih, diceritakan bahwa Rasulullah SAW melihat ada sekelompok orang melaksanakan sholat tarawih diimami oleh Ubay bin Ka'ab, salah satu orang sahabat. Ketika Rasulullah bertanya siapa mereka, sahabat menjelaskan bahwa mereka yang menjadi makmum adalah orang-orang yang tidak memiliki hafalan Al-Quran. Rasulullah kemudian bersabda, mereka itu benar dan sebaik-baik perbuatan adalah yang mereka lakukan. Bahkan kalau kita lihat secara terpisah, keutamaan sholat berjamaah sendiri sebenarnya sudah dijelaskan dalam hadis riwayat muttafaqun alaih yang sahih berbunyi, sholatul jamaah afdalu min sholatil fazzi bis'ab'in wa isrina darajah. Sholat jamaah melebihi sholat sendirian dengan pahala 27 derajat. Pemirsa sekalian, kemudian kita berbicara tentang keutamaan berjamaah, terutama di masjid. Rasulullah SAW menjelaskan dalam hadis dari Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, barang siapa yang bersuci dari rumahnya kemudian berangkat sholat ke rumah Allah, melaksanakan kewajiban yang ditetapkan, maka kedua langkahnya yang satu menghapus kesalahan dan yang satunya lagi meninggikan derajat. Jadi bahkan dari perjalanannya saja dari rumah ke masjid itu sudah dihitung sebagai suatu kebaikan dan ibadah. Ini cukup menjelaskan tentang keutamaan berjamaah di masjid untuk masyarakat muslim. Pemirsa sekalian, kemudian seringkali nih kita pula mendengarkan dan mengasosiasikan bahwa yang pria saja yang wajib ke masjid. Adapun perempuan itu lebih baik di mahdo atau di tempat yang jauh dari keramaian atau di rumah. Meskipun pendapat ini berdasar pada hadis dari Abdullah yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, kita tidak boleh melarang perempuan jika dia ingin berjamaah di masjid. Pendapat ini didasari oleh hadis Abdullah bin Umar bahwa Rasulullah bersabda, "Janganlah kamu melarang hamba Allah yang perempuan ke rumah-rumah Allah atau ke masjid." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian dari pendapat Imam An-Nawawi, jika tidak menimbulkan fitnah dan perempuan tersebut tidak memakai wangi-wangian yang membangkitkan nafsu, si wanita itu boleh ke masjid. Ini didasarkan dari sabda Rasulullah
janganlah kamu larang hamba-hamba Allah yang perempuan ke rumah-rumah Allah tadi, hadis yang barusan. Pemirsa sekalian, demikian tentang sholat tarawih dan bagaimana keutamaannya melakukan secara berjamaah. Semoga melalui ini ada hikmah yang bisa kita petik bersama, bisa jadi pengingat juga untuk kita bersama. Allahu a'lam bishawab, walakum minkum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.